Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifka dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi metode perakitan produk dari bab 3, pelajaran PKK. Oke, kita akan masuk ke konsep lini perakitan. Pengertian perakitan merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemabrikan di mana bagian-bagian suatu produk dirakit dan digabung satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Proses ini menghasilkan tingkat produk yang lebih cepat daripada metode biasa, di mana untuk membuat satu produk, seluruh bagian produk tersebut dirakit oleh satu orang ahli. Lalu selanjutnya adalah layout produksi, terdiri dari 4 jenis yaitu job shop, flow line, cellular manufacturing system, dan continuous process. Dalam hal ini keseimbangan kapasitas antar stasiun kerja sangat penting bagi efisiensi dan produktivitas tata letak produk ini. Keunggulan dan kelemahan tata letak berdasarkan produk. Keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Kita masuk ke keunggulan. Ongkos penanganan material lebih rendah. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi. Persediaan bahan setengah jadi rendah. Dan pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah. Lalu yang kelemahannya hanya ketidakfleksibelan. Lalu selanjutnya konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang dan dalam kedua kasus lini ini harus seimbang, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus sama atau seimbang dengan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin berikutnya, lini pabrikasi. Lini pabrikasi sendiri biasanya menggunakan mesin dan sulir untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa, sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya. Lalu, metode perakitan. Dalam produksi masalah proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain, dalam urutan rangkaian proses produksi. Dalam perakitan, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, yaitu bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. Kedua, perakitan dengan pemilihan, yaitu komponen-komponen juga dihasilkan dengan produksi massal. Ketiga, perakitan secara individual. Dalam pengerjaannya, tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Keempat, jenis perakitan. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya, yaitu pertama, produk tunggal, jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Kedua, produk seri, jenis perakitan produk seri, yaitu perakitan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Kita masuk ke perakitan jaringan RT atau RWNet. Di sini materinya akan lebih sedikit karena kita akan fokus ke konsep jaringan RT atau RWNet. Konsep RT RWNet sebetulnya sama dengan konsep warnet. Pemilik warnet akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyedia internet atau ISP yang kepanjangannya Internet Service Provider, misalkan Telkom, Indosat, atau Indonet, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet, baik untuk membuka email, chatting, browsing, main game, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke line balancing. Kita akan masuk ke definisi line balancing.
Line balancing merupakan penyeimbangan elemen-elemen dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja. Konsep line balancing adalah bertujuan untuk meminimalkan total idle dalam proses produksi. Beagle 1981. Dalam konsep ini, elemen-elemen operasi akan digabung-gabung jadi beberapa stasiun kerja. Tujuan umum penggabungan ini adalah untuk mendapatkan rasio delay atau delay yang serendah mungkin. Bedworth 1997. Berikut ini adalah pengertian keseimbangan lini atau line balancing menurut dua orang ahli yang berbeda. Pertama, keseimbangan merupakan kesamaan keluaran antara hasil atau keseluruhan produksi. Buffa Ellsworth 1983. Yang kedua, keseimbangan lini bertujuan untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam rangka memperoleh utilitas yang tinggi. Herjanto 1999. Lalu kita masuk ke tujuan menyusun line balancing. Untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap stasiun kerja dalam sebuah lintasan meliputi usaha yang umumnya merencanakan keseimbangan, memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas atau waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila lintasan bersifat seimbang. Setiap stasiun kerja mendapatkan beban kerja yang sama. Nilainya diukur dengan waktu. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya atau idle minimum di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan proses. Ketiga, jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Yang ketiga ada line balancing. Line balancing merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan produksi. Adapun manfaat dari line balancing atau keseimbangan lini ini adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi proses, menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, meningkatkan profit, dan mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Lalu masuk ke pengguna line balancing. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan lini produksi atau line balancing ini. Mengetahui take time setiap stasiun kerja, membuat rincian proses, memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses, identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih, analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan, lalu yang terakhir evaluasi dan pemantauan hasil. Yang kelima, masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut ini adalah masalah-masalah utama yang dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Beagle 1952. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. Yang kedua, menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada suatu lintasan produksi adalah sebagai berikut. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu menganggur yang mencolok. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Yang keenam, metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu yang pertama ada metode heuristik. Adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Lalu yang kedua, metode analisis atau matematis. Adalah metode dengan penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis. Ketiga, metode simulasi adalah metode yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Dan kita masuk ke keseimbangan lintasan produksi. Yang pertama, permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Perencanaan produksi sangat memegang peranan penting dalam membuat penjadwalan produksi, terutama dalam pengaturan, operasi, atau penugasan kerja yang harus dilakukan. Kedua, pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja. Hal yang berpengaruh pada penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan, yang ditentukan dari tingkah kapasitas, permintaan, serta waktu operasi terpanjang. Lalu kita masuk ke bagian istilah-istilah dalam line balancing. Yang pertama, waktu menganggur atau idle time. Yang kedua, keseimbangan waktu senggang, balance time. Ketiga, efisiensi stasiun kerja. Keempat, efisiensi lintasan produksi. Yang kelima, smoothness index. Keenam, workstation. Oke, untuk segitu saja materi yang ingin saya jelaskan atau saya presentasikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Rifkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.